Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan penuh rahmat. Untuk kali ini kita akan melakukan perawatan dan proses perawatan pada tanaman hias adenium yang kita budidayakan di sini. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita juga telah banyak membahas tentang tanaman hias adenium agar tanaman hias adenium kita subur dan rajin berbunga, juga berbunga lebat. Jadi tempo hari atau 3 minggu yang lalu atau lebih, teman-teman, kita juga telah melakukan perawatan tanaman hias adenium, yaitu kita gantikan media tanamnya dan juga kita telah melakukan pruning. Jadi kali ini minggu keempatnya juga kita lakukan pemupukan susulan, yaitu yang kita gunakan yaitu pupuk NPK 16-16-16. Jadi teman-teman, banyak perlakuan dan perawatan tanaman hias adenium yang kita budidayakan di sini, yang juga kita usahakan di sini, dan pengalaman saya terus berbagi buat teman-teman. Semoga teman-teman berkenan apa yang saya bagikan untuk teman semua, agar tanaman hias adenium teman-teman juga dapat berbunga banyak seperti perlakuan yang kita lakukan. Jadi di sini saya ungkapkan kembali perlakuan pertama, yaitu tempo hari kita lakukan pruning, yaitu pembuangan ranting atau pemotongan cabang pada tanaman hias adenium. Manfaat dari pembuangan cabang atau pemotongan ranting-ranting yang tidak berkenan, jadi manfaatnya cukup banyak. Jadi jangan dengan banyak cabang, maka sudah jelas tanaman hias adenium kita juga banyak bunganya. Jadi dengan banyak cabang akan banyak bunga. Jadi perlakuannya tempo hari juga kita telah menggantikan media tanamnya. Dan jadi setiap 6 bulan sekali kita lakukan pergantian media tanam pada tanaman hias adenium. Manfaat pergantian media tanam pada tanaman hias adenium ini yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu, yaitu kadangkala nutrisi yang terkandung pada media tanamnya itu sudah berkurang atau memang sudah habis, maka perlu kita gantikan media tanamnya kembali. Jadi tanaman hias adenium ini karena dia dasarnya dulu dari negeri berpasir, jadi kita sesuaikan saja. Jadi di sini lakukanlah pergantian media tanam itu sesuai dengan permintaan dari tanaman hias adenium, yaitu di sana karena dia ini tanaman hias gurun yang hidup di gurun, maka kita sesuaikan saja media tanamnya. Jadi di sini saya manfaatkan untuk media tanamnya yaitu tanah berpasir itu 25%. Dan di sini juga saya gantikan media tanamnya itu dengan menggunakan arang sekam 75%. Jadi ada 2 unsur dari media tanam yang kita gunakan. Dan juga saya beberapa bulan yang lalu juga pernah menggunakan media tanamnya yaitu 3 jenis, yaitu arang sekam dan arang murni dan juga pasir pasir sungai ataupun tanah sungai. Jadi sebelum kita lakukan pemupukan susulan nantinya, jadi teman-teman perlu diperhatikan juga, buanglah rumput-rumput liar ataupun yang mengganggu media tanam kita, karena kita harus membuangnya seperti yang saya lakukan ini, membuangan rumput atau tanaman liar yang tidak kita inginkan, karena akan terjadi persaingan makanan atau daripada tanaman hias yang kita budidayakan, tanaman hias adenium yang kita budidayakan. Jadi sebelum kita lakukan pemupukan pada tanaman hias adenium ini, maka buanglah rumput yang ada di media tanam atau tanaman liar yang ada di dalam media potnya. Jadi saya lakukan pemupukan susulan setiap seminggu sekali. Saya menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Ini pupuk seimbang, yaitu nitrogennya ada 6 pokoknya di sini ada unsur nitrogennya juga, dan ada unsur fosfatnya, dan ada kaliumnya. Jadi di sini ada pupuk daun juga, di sini pupuk batang juga sudah ada sini. Untuk merangsang pembungaannya juga sudah ada di unsur NPK 16-16-16 ini.
Jadi lakukan pemupukan susulan ini setiap seminggu sekali dengan pupuk ringan. Jadi dalam perawatan tanaman hias adenium ini, jadi lakukan penyiraman minimal 1 hari sekali dan maksimal 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Lakukan penyiraman pada media tanamnya saja. Jadi tidak kita lakukan penyiraman menyeluruh. Jadi lakukan penyiramannya pada saat tidak ada hujan atau tidak musim hujan. Jadi ketikala tanaman hias ini lembab, jangan lakukan penyiraman karena akan terjadi pembusukan pada bonggol tanaman hias adenium. Teman-teman juga ada pernah bertanya, kenapa sih bonggol tanaman hias adenium setelah saya gantikan media tanamnya busuk? Ya inilah teman-teman, karena pada saat kita gantikan media tanamnya, kan kita ada pernah menggunting akar-akar serabutnya dan mungkin ada unsur ketidaksengajaan kita sehingga tanaman hias adenium itu terkena benda tajam, sehingga waktu kita lakukan penyiraman maka akan terjadi pembusukan. Jadi di sini saya tekankan kembali, jangan pernah teman-teman lakukan pergantian media tanam ini pada saat musim hujan. Jadi lakukan pergantian media tanamnya pada saat musim mengering. Jadi lakukan pemupukan seperti yang saya lakukan ini adalah pupuk NPK 16-16-16-nya saya cairkan ke dalam air. Jadi lakukan pemupukan ringannya setiap seminggu sekali seperti yang saya lakukan ini untuk memicu atau untuk memacu pertumbuhan daun dan pertumbuhan bunga, sehingga dengan kita lakukan ini pemupukan susulan maka akan mempercepat pertumbuhan atau rangsangan pada tanaman hias adenium sehingga nanti akan berbunga banyak atau lebat. Dan dengan kita lakukan pemupukan susulan setiap minggu sekali dengan pupuk ringan maka akan menjaga nutrisi pada tanaman hias adenium sehingga dia itu rajin berbunga. Kalau kita lakukan perlakuan seperti yang saya lakukan di sini, maka setiap 6 bulan sekali saya lakukan pruning dan pergantian media tanam, maka tanaman hias adenium ini akan rajin berbunga dan berbunga lebat. Jadi dia berbunga secara terus-menerus, tidak pandang musim. Jadi lakukanlah perlakuan pada tanaman hias adenium ini. Perawatannya yaitu pergantian media tanamnya, pemupukan, dan juga pruning. Ini untuk apa kita lakukan pruning pada tanaman hias adenium? Yaitu dengan kita lakukan pruning maka akan sudah jelas, maka cabang tanaman hias adenium ini juga akan banyak teman-teman. Seperti yang kita lihat ini. Jadi setelah kita lakukan pruning maka cabang tanaman hias adenium ini juga akan banyak seperti yang kita lihat di sini kondisinya juga. Dengan kita lakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman hias adenium, jadi bonggolnya juga nanti akan besar seperti yang kita lihat di sini, yang tanaman hias adenium yang kita budidayakan di sini. Jadi dengan sering kita lakukan pemangkasan pada tanaman hias adenium ini, maka dia juga bonggolnya cepat besar. Dan carilah media tanam itu yang gembur. Jadi dengan gembur maka sudah jelas akar adenium itu akan terbentuk besar. Jadi untuk membesarkan bonggol adenium maka carilah media tanamnya juga yang gembur seperti yang kita bahas tadi. Di sini juga pernah kita lakukan pergantian media tanam cuma hanya menggunakan 2 jenis media, yaitu pasir tanah berpasir yang kita ambil dari sungai, dan juga arang sekam juga ada kita gunakan juga kokopit beberapa bulan yang lalu teman-teman. Bagus semua tanaman hiasnya, ada kokopit juga bagus yang kita campur dengan tanah sungai. Dan juga di sini juga kita pernah menggunakan arang sekam dan sekam murni juga bagus teman-teman untuk media tanaman hias adenium kita. Jadi saya tekankan kembali, jangan lakukan perlakuan pemangkasan pada saat musim penghujan karena akan terjadi pembusukan pada cabang tanaman hias adenium. Dan juga jangan lakukan pergantian media tanam pada saat musim hujan, akan terjadi pembusukan bonggolnya. Jadi lakukan perawatan bertahap pada tanaman hias adenium.
Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, tanaman hias adenium kita, kata teman-teman yang lain sih banyak sekali. Jadi perawatannya juga kita lakukan secara massal seperti yang saya lakukan setiap minggunya karena aktivitas kita teman-teman. Jadi kita lakukan perawatannya, saya menyiramnya pada media tanam setiap 1 hari sekali pada sore hari, dan tidak saya lakukan penyiraman pada tanaman hias adenium ini pada saat musim penghujan karena akan rentan terhadap serangan bakteri pada bongkol tanaman hias adenium. Inilah perkembangan yang telah kita dapatkan selama perawatan selama ini, yaitu untuk melebarkan bunga tanaman hias adenium, maka lakukanlah pruning seperti yang kita lakukan. Jadi inilah perkembangannya teman-teman, sudah ada bunga baru yang tumbuh pada cabang-cabang yang baru. Inilah perkembangannya. Itulah perawatan tanaman hias adenium yang kita lakukan. Semoga bermanfaat dan kita insya Allah akan bertemu kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.